Oke teman-teman, lanjutan video-video pendek yang sudah aku upload beberapa waktu lalu mengenai sebuah speaker aktif Polytron yang yang dimana dia nggak kuat menyala gitu ya, nyebutnya aku nggak kuat menyala gitu kan. Jadi dia intinya masih nyala, tapi karena ada suatu halangan lah, suatu penyebab, dia akhirnya gagal start terus teman-teman. Jadi makanya dia memunculkan suara cit 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 gitu ya, samar-samar di bagian speakernya. Terutama yang sangat-sangat terdengar, yang sangat-sangat kontras gitu ya, itu di bagian speaker middle-nya teman-teman ya, mid high-nya ya. Itu sangat-sangat terdengar teman-teman. Dan ini adalah modul motherboardnya pastinya yang tak jelasin beberapa video yang sebelumnya ya. Dan ini modulnya, ini trafonya teman-teman. Untuk panel depannya sih nggak cukup ya mejanya teman-teman. Jadi setelah tak periksa setidaknya sedikit menyeluruh ya teman-teman. Jadi kemungkinan penyebabnya ini dia nggak bisa start ya, yaitu di bagian bebannya teman-teman. Ya, di bagian bebannya kita nih ya membuktikan ke teman-teman ya. Pakai AVO dengan skala continuity ya. Kalau pakai AVO analog ya kali 1. Ya. Kalau nyentuh buzzernya bunyi gitu ya. Nah ini aku coba tes min plus dari output power supply-nya teman-teman. Ya, ini, oke ya. Oke ya, dia tuh teman-teman bisa lihat ya. Dia ada hambatan 282 ya. Nah ini kalaupun dia nyala ya pasti dia nggak mampu teman-teman, nggak mampu nyala. Mungkin bisa dikatakan protek gitu ya, tapi bukan protek sih ini. Cuman ya protek juga bisa dibilang gitu ya teman-teman ya. Nah ini otomatis ampere yang keluar ini meninggi teman-teman ya. Ampernya meninggi, terus tegangan outputnya juga drop gitu kan. Nah lalu transistor di bagian ini kelihatan ya, ini nyala ya, flash ring lightnya nyala tuh, ini ya TR ini loh. Nah ini kalau dicabut terus terus kita nyalakan langsung dadar. Nah, kenapa? Karena TR yang kecil di sini ini kan dia kayak bertugas kayak picunya protek gitu loh. Jadi dia menghentikan tegangan gate gitu kan. Jadi ketika gate-nya keluar nih tegangan picunya ya kan, dia langsung jangan kayak gitulah teman-teman ya. Asumsinya ya TR yang panjang itu teman-teman ya. Jadi ketika gate-nya ada dan muncul pingin memicu si MOSFET, terus di bagian sekundernya terjadi kendala itu tadi, maka si TR TR yang di bawah heatsink ini, yang panjang ini ya, tinggi ini ya, ini bilang ke MOSFET jangan nyala dulu gitu kan, ada trouble. Makanya samar-samar mungkin terdengar cit gitu ya di bagian output speakernya. Nah ini disebabkan karena ini teman-teman ya, transistor final yang kanan ya, yang ada motherboardnya ya, yang R ya, nih ya, yang R nih, kelihatan ya tuh R ya, nih R. Nah ini dia MOSFET-nya, transistor finalnya ini dia modar teman-teman ya. Nah, cara ngetesnya gini ya, dia jebol maksudnya ya. Nah cara ngetesnya sama seperti tadi, secara continuity, dan kita fokus aja ke kaki basis ya. Terus untuk pin outnya teman-teman yang nggak ngerti ya, ini di bagian PCB nya udah sangat-sangat jelas tertulis ya BCE nya di beberapa transistor yang terpasang loh ya.
ya, sampai yang kecil-kecil ini ada tulisannya teman-teman ya. Nah, tulisannya itu di bagian bawah. Jadi kalau teman-teman nanti ganti TR-nya, mungkin TR input atau TR yang lainnya, ini jangan asal ya, karena ada pinoutnya. Oke, di sini aku fokus ke kaki basis ya. Ketika si probe hitamnya ini aku pasangkan ke kaki basis dan kaki merah ini berpindah dari kolektor dan emitor, buzzernya bunyi teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini kalau basis ke emitor dia ada hambatan. Dan ini adalah hambatan resistor 330 ya, dari TR basisnya ya, TR basis atau TR biasnya ya. Nah, itu ada resistor 330 ohm ya. Nah, ini hambatannya. Jadi nyampur ya, teman-teman. Jadi kayak dua resistor yang digabungkan gitu ya. Tuh 277 ya. Kalau sambung ke kolektor, basis kolektor dia bunyi ya. Nah, kalau posisinya kita balik ya, yang merah tadi yang yang hitam kan tadi di basis, sekarang yang merah yang ada di basis, terus yang berpindah-pindah ini yang hitam. Dia masih tetap bunyi ya, basis dengan kolektor, emitor, cuman nilai hambatan ya. Kita pindah ke transistor final yang TIP41, metodenya tetap sama. Bentar, oke. Kelihatan ya teman-teman. Jadi yang dipindah-pindah itu cuman yang ini, yang merah. Bentar, ini aja teman-teman, kita zoom ya, zoom tapi ngeblur teman-teman. Oke, bentar. Nah, ini kemudian kelihatan ya, nih kaki TR-nya ya, ini TR finalnya nih. Nah, basisnya itu yang ini teman-teman, yang jalur lebar ini basis teman-teman, basis TR-nya ya. Nah, ini kalau aku pasangkan hitam di basis, terus merahnya pindah-pindah kolektor emitor gitu ya. Teman-teman bisa lihat, kalau yang seperti ini dia full jebol ya, full jebol ini kalau ini ya. Kalau dibalik, merahnya tadi, hitamnya tadi kan di basis ya, sekarang merahnya gantian yang di basis. Bunyi semua ya. Nah, ini berarti jebol teman-teman. Nah, kita pindah ke TR yang bisa dikatakan normal ya. Ini solderan kakinya, ini juga nih ya kan. Nah, ini kalau aku lakukan metode yang sama, dia normal ya, continuity nggak bunyi tuh ya kan, continuity nggak bunyi. Dan kalau kita pindah-pindah, posisi probe-nya juga sama seperti itu teman-teman. Palingan cuman basis dengan emitor dia ada nilai hambatan, biasanya 330 ohm ya. Itu tadi resistor emitornya TR bias, yang ini, sorry, nih yang ini ya. Nah, ini ya, yang ini ya, tuh nilainya 330 ohm tuh ya. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan ini apa, jangan jangan sampai keliru. Nah, ini ganti yang TIP42 ya. Caranya balik lagi ya, tetap sama ya. Dia nggak bunyi ya. Kalau aku sentuhkan probe-nya, dia nggak bunyi. Terus cara atau ciri-ciri transistor yang normal ketika dites itu dia harusnya menggunakan skala dioda ya. Skala dioda tuh kelihatan simbolnya tuh ya, di atas angka itu ya, angka simbol dioda kan. Nah, ini aku compare ya, yang normal dan nggak normal gitu kan. Kalau menggunakan metode pengukuran yang normalnya itu ya, caranya tetap sama, basis, satu probe di basis dan satu probe yang lainnya berpindah-pindah antara basis ke kolektor. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini NPN, yang sebelah sini kan NPN ya, berarti probe merah ini normalnya harusnya di basis, dan dia harus terukur di ketika probe hitamnya kita rubah dari emitor, dari basis ke emitor, basis ke kolektor gitu ya. Nah, ini
dia menunjukkan angka setengah volt ya. Tuh 464, ini pengaruh R330 tadi ya. Pasti dia membawa perubahan. Nah ini basis kolektor ke kolektor ya, ini tuh 528 0,528 ya, setengah volt pokoknya. Nah sekarang bagaimana bagian atau channel yang trouble ya kan. Nah ini caranya ya balik lagi sama ya. Nah, ini kalau dibalik atau dirubah ya, ini tidak ada nilainya teman-teman. Nah, ini. Nah, tapi ini kok ada nilainya 600 ohm, 600 400. Oh ya, ini dari basisnya teman-teman ya. Dari TR basisnya ya. Ini resiko kalau tanpa lepas ya. Resiko tanpa lepas. Ini bukan bocor, bukan apa. Ini karena TR basisnya ya. TR basis dari si finalnya ya. Oke, kita pindah ke channel yang normal ya. Channel yang rusak. Teman-teman bisa lihat tidak terukur tidak terukur ini ya, tidak terukur nilai ya. Ini ada, tapi cuman kayak gitu teman-teman. Ini konslet ini udah rusak ya. Ciri-cirinya itu ada nilainya, cuman tidak sesuai dengan apa yang katakan di awal ya. Cuman setengah normalnya itu keluarnya itu setengah volt teman-teman. Jadi kayak 500 milivolt ya harusnya. Nah ini tuh teman-teman bisa lihat tuh. Kelihatan enggak sih? Oh maaf, sorry teman-teman. Ya teman-teman fokus aja ya. Cara ngukurnya atau ngetesnya itu sama ya. Basis, kolektor, emitor gitu ya. Probnya dipindah-pindah. Ya, satu prob itu mager di basis, yang prob yang satunya itu pindah-pindah antara kolektor dan emitor. Nah ini NPN ya yang aku NPN yang aku tes. Ini yang menghasilkan seperti itu di prob terbalik ya. Jadi yang basisnya kan, kalau NPN basisnya kan harusnya di prob merah atau di plus. Nah ini basisnya ini prob hitam atau negatif teman-teman, atau COM ya. Nah kalau posisi normal seperti ini, jadi prob merah kita sambungkan ke basis, terus yang kita pindah-pindah itu prob hitam. Nah, tuh nggak ada ya, nggak ada setengah volt ya, seperti ini. Ini normalnya seperti ini. Tuh setengah volt ya. Kita pindah lagi antara basis emitor, tuh 464 ya. Balik lagi basis kolektor. Nah kalau dibalik. Kalau kita balik probnya, karena ini adalah NPN, harusnya kalau kita tes seperti ini tidak ada nilainya. Nah, tapi ini kok ada nilainya. Nah, nilainya ini karena TR ini sebelum TR final nih, TR basis teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ya, tak lepas nih. Apakah sembuh gitu kan. Oke, aku nyari obeng dulu teman-teman. Ini obeng panjang ini. Ini obeng panjang ini loh. Ini aku lepas yang R ya, yang tidak normal. Ini aku lepas dulu. Ini skrup TR finalnya ya. Ini brengsek nih ke kamera. Oke, bentar teman-teman. Oke,
Ini aku congkel dulu teman-teman, aku lepas dulu ya, aku pisahin dulu dari heatsinknya ya kan. Tuh kayak gini kita congkel dikit. Nah nanti biar panas soldernya nggak kemakan heatsink nanti. Ini entar. Ini soldernya lebih jos, itu panas teman-teman. Oh ini jalurnya juga rapuh ya teman-teman, ini tuh jalurnya ikutan kesedot ya, tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya, nanti bisa kita jumper lagi jalurnya ya kan. Oke, udah lepas. Oke, ini ya TR-nya nih ya. Kita coba tes continuity kita tes min plusnya di sini aja nggak apa-apa. Oke, itu masih ada hambatan ya, jadi ketika kita lepas TR finalnya ini harusnya normal, tapi ini masih ada hambatannya ini. 270 ya, itulah pokoknya teman-teman ya. Nah, berarti masih ada yang konslet. Nah ini PR lagi teman-teman ya, kita cari PR lagi nih buat nyari-nyari ya. Nah cuman ini kita fokus aja ke ini, ke TRI yang ini, karena kan ini kan memang yang udah rusak ya. Ya nggak usah pakai ini, ribet ya, ribet dan bikin teman-teman malah nggak paham. Ini pakai ESR, ya kan. Ini kolektornya jepit kepalanya aja kayak gini ya. Nah, lalu emitter ya kan, basis dan emitter tinggal kita jepit dari bawah seperti ini ya kan. Terus kita tes ya. Oke, testing. Oh, NPN ya ampun, bentar. Bener ya, iya bener sih. Nah ini dia masih ada keterangan ini NPN ya. Bentar. Tuh, PNP ya teman-teman. Nah ini kita rubah ke yang satunya. Nah ini kok normal, tapi ya memang resiko ya teman-teman, resiko ngetes TR tanpa dilepas. Jadi ini mungkin saja biasnya yang rusak ya, TR biasnya yang rusak. Ini aku dekatkan. Nah ini ya yang rusak ya. Nah ini yang TIP 41 tuh, dia terbaca hambatan tuh dari kaki 2 ke 1 ke 3 ini terukur hambatan. Nah ini hambatannya ya. Nah, berarti ini rusak teman-teman. Nah, itu ya, ini sekilas buat drivernya ya, buat amplinya ya teman-teman. Sekilas buat amplinya. Ya kan? Nah, nanti kita akan cari tahu dulu, cari lagi nih teman-teman ya. Dan ini untuk trafonya kayak gini ya. Udah kayak gini teman-teman. Bentar. Nih ya kayak gini, kokernya itu protol, udah protol kokernya, udah getas gitu ya teman-teman. Dan ini cuman dikasih lem bakar ya, dan lem bakar ini pastinya nggak akan awet karena trafonya ini ketika bekerja dia kan panas ya teman-teman. Nah dia kan panas nih seperti ini. Nah ini dia akan aku ganti menggunakan bak converter ya, dan ini teman-teman nggak usah mikir yang aneh-aneh, mau normal apa enggak gulungannya ini akan tetap aku ganti. Tak ganti dengan metode yang biasanya teman-teman. Jadi untuk supply modul MP3 kayak gini di speaker aktif Polytron itu mending pakai bak converter aja teman-teman ya. Bak converter kita ambilkan tegangan di bagian sini atau tegangan ekstra ya, seperti itu. Nah ini modulnya nih, aku nggak tahu nih masih nyala apa enggak. Jadi di video kali ini juga akan aku coba ngetes ya teman-teman, ngetes TR-nya apakah dia normal atau enggak. Kok TR modulnya ya. Nah ini menggunakan power supply dengan tegangan 8 volt ya.
Ini aku cari ground dulu. Ini bisa kita jepitkan di port USB nya seperti ini, dan ini plusnya yang sini. Oke teman-teman, dia masih menyala ya, tapi ini low. Oke, ini adaptorku tak naikkan 9 volt, dia bisa menyala dengan baik ya. Tuh kelihatan ya, BT ya. Nah ya, ini mudah-mudahan masih ada suaranya nih teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ganti modul kan ya. Nah ini dia masih menyala, cuman kalau untuk audio ini kurang tahu nih ya, apakah dia normal atau enggak gitu kan. Tapi terindikasi dia masih bisa menyala normal seperti ini, masih bagus lah teman-teman ya. Oh ini FM record ya. Nah recordnya ini nanti kita record pakai mikrofon teman-teman, yang soketnya ini ya. Nah cuman harus ada penyimpanan, mau flash disk, mau card reader ya kan, atau memory card ya kan. Nah ini dicolok dulu nih, colok penyimpanan dulu, nanti nyimpannya di sini ya. Jadi model kayak gini itu, yang model sekarang yang ada recordnya ini sangat-sangat membantu teman-teman yang misalnya buka usaha jualan keliling gitu kan, pakai audio. Nah ini jadi record dulu, rekam dulu, caranya itu tadi. Nah, nanti bisa di play dan di mode repeat ya. Jadi suara yang teman-teman rekam itu bisa berulang-ulang ya. Ini AUX, ampernya sangat kecil. Nah ini FM, ampernya cukup lumayan gede ini kan, kadang juga berisik di bagian FM. Ini record juga sangat kecil, hampir setara dengan auxiliary. Ini Bluetooth, ini kalau ada musik atau ada benda yang gadget yang connect, ini ampernya tambah gede teman-teman ya. Oke, ini berarti masih menyala teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah bagaimana kelanjutan dari di modulnya ini ya, karena TR finalnya ini aku lepas, dia masih terindikasi ada konsleting gitu kan. Nah ini nanti bisa teman-teman lanjut di TR basisnya ini ya kan, yang sebelum TR final ya, ini dicek juga semuanya. Nah jangan sampai tersisa, intinya sudah terindikasi di tes seperti caraku tadi, terindikasi kok mencurigakan, dilepas saja teman-teman. Nah nanti kita tes min plusnya nih kan. Nah, setidaknya hambatannya jangan 200 ohm lah, konslet ini pastinya kalau 200 ohm ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang baru-baru belajar gitu kan. Caraku biasanya kalau ngetes ampli konslet gitu kan, ampli apapun sih teman-teman ya, nggak harus speaker Polytron gitu kan. Itu kalau terjadi kayak konsleting gitu kan, ya kayak gitu kita tes aja TR finalnya gitu kan. Kalau dia ada trouble, masih ada trouble gitu kan. Nah karena di sini dia output dari power supply-nya ini ketika kita tes kok ada hambatan yang cukup kecil. Nah kemungkinan ada TR final ya kan, TR basisnya, yang intinya yang TR yang langsung dapat tegangan supply dari PSU lah teman-teman ya. Beda lagi sama TR yang kecil-kecil ini, yang TR input ya, itu kan nggak secara langsung nyambung ke power supply kan. Yang langsung plug min plus ketemu power supply kan TR final ataupun TR basis, dan juga TR fast biasanya. Jadi teman-teman perlu ngecek itu ya. Jadi TR final, TR basis ya kan, yang terhubung dengan resistor 330 ohm ya kan, yang ya intinya kayak driver 150 lah teman-teman. Lalu ada transistor fast, yaitu transistor yang nyempil cuman satu ya, NPN saja. Itu kalau driver OCL itu pasti ada ya teman-teman. Nah ini kayak ini ada OCL ya. Nah OCL 150 kayak gini ya. Nah, jadi yang dites itu final TR ini, TR basisnya ini yang ada 330 ohm ini ya kan. Terus TR yang ini ya, ini TR fast yang aku maksud yang ini ya teman-teman. Ya nggak tahu lah, pokoknya dulu aku nyebutnya ya ngikut-ngikut aja TR fast gitu lah ya. Pokoknya TR ini intinya yang terhubung dengan min plus tegangan ini harus dilepas dulu untuk memastikan apakah dia
normal atau enggak gitu kan. Nah baru dites lagi seperti ini. Itu gitu aja caraku teman-teman, dan ngetesnya langsung continuity ya teman-teman. Ini kalau teman-teman bingung nih, propnya nyambung ini plus, ini kalau dilepas ya, kan, ini kalau disambungin lagi, dia nyentuh teman-teman, propnya nyentuh ya. Ini bukan bukan avonya error ya, itu propnya nyentuh itu di bawah ini. Kalau dilepas ini loh. Oke lah teman-teman ya, mungkin segini aja. Mungkin kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan bisa tulis aja di kolom komentar ya kan. Ya caranya itu tadi ya kan. Dan ketemu lagi di lain video teman-teman ya.